Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Selain Laksamana Muda TNI Muhammad Ali dan Akoni Rahakundini bergabung bersama kami di forum ini, Majen TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Pak TB, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tadi mungkin sudah bicara kami soal anggaran, Pak, karena mitra dari Kementerian Pertahanan. Ini seharusnya bagaimana tata kelola anggaran? Kalau kita lihat besarannya kan 137 triliun. Nanti saya akan tanyakan ke Bu Kony, apakah itu cukup besar buat negara sebesar kita atau seperti apa? Tapi saya ke Pak TB dulu. Bagaimana tata kelolanya seharusnya? Jadi begini, sebelum masuk pada tata kelola, saya ingin dulu seperti apa grand design tata kelola. Ya, negara manapun ketika mau berbicara sebuah postur pertahanan, maka diputuskan dulu seperti apa ancamannya. Besaran ancaman itu seperti apa? Ada mapping, ada pemetaan jenis begitu? Ancaman itu seperti apa? Dan kemudian untuk ya melakukan mengeliminasi ancaman ini atau biasa disebut penangkaran, melihat jumlah kemampuan keuangan. Nah, begitu. Jadi tidak serta-merta kemudian kita membuat upaya untuk menghadapi ancaman ini kalau anggaran negaranya itu juga minim. Sehingga prosesnya, logikanya, ancaman, ada jumlah keuangan yang disiapkan, dan kemudian dari situ standar penangkalan. Jumlah uang itu ekuivalen dengan tingginya penangkalan. Ini harus dipahami, ya. Itu kan sudah terjadi saat ini, ada pemetaan terlebih dahulu baru kemudian diputuskan jumlah anggaran? Ya, saya jelaskan lagi. Dari situ dengan standar penangkalan, ya, kalau rendah, sedang, cukup, kemudian menengah, atau mungkin nanti tinggi, itu tergantung dari jumlah keuangan. Setelah itu diputuskan standar penangkalan yang dimiliki atau yang disiapkan, ya, maka di situ dihitung. Nah, berapa besaran jumlah pasukan termasuk di dalamnya alutsista. Dari situlah terbentuk postur. Jadi ketika DPR dengan pemerintah yang lalu membentuk yang namanya minimum essential force, itu tergantung dari ancaman, jumlah keuangan yang dimiliki, dan kemudian standar penangkalan yang akan kita kerjakan. Dengan kata lain, dalam waktu berapa musuh akan dihancurkan. Begitu. Dalam kapasitas apa dan lain sebagainya. Itu di bawahnya disebut postur. Nah, kalau keuangannya besar, ya kita mungkin maksimum essential force. Jangan minimum. Nah, jangan minimum. Begitu ya. Sampai sekarang ya, jumlah idealnya itu kalau kita menyiapkan, ya, itu di atas 200 triliun atau 1,5 JNP. Ya, begitu. Kita baru sampai 0,87 atau sekitar 137 triliun. Itu pun ya dibagi lagi. Dari 137 triliun itu, yang pertama Kementerian Pertahanan 19 triliun, kemudian Mabes TNI 10 triliun, kemudian TNI Angkatan Darat 64 triliun, TNI Angkatan Udara itu 24 triliun, dan kemudian TNI Angkatan Laut itu 24 triliun, ya, dan TNI Angkatan Udara itu 18 triliun, ya. Jumlahnya 137 dibagi triliun. 4 tadi, ya? Dibagi 4. Dibagi 5, dan 3 matra. Dibagi 5. 3 matra plus Mabes TNI plus juga Kemenhan. Pak TB tadi Pak Asrena KSAL mengatakan bahwa kita harus menentukan prioritas. Tidak semuanya bisa kemudian dibeli.
tadi Bu Kony secara sederhana mengatakan bahwa kalau kita beli satu item, maka item-item pendukung seharusnya juga ikut dibeli. Tapi karena keterbatasan anggaran akhirnya tidak atau belum ada. Ya, begini. Soal prioritas itu bukan di DPR. Ya. Soal prioritas itu kepada pengguna anggaran. Jadi pada pengguna. Nah, prosedurnya itu yang benar sesuai aturan perundang-undangan itu adalah diusulkan oleh user. Siapa user? Yaitu para kepala staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Diusulkan ke atas, di sana ada KKIP, disetujui, kemudian diputuskan oleh Menhan. Jadi tidak top down, harus bottom up. Bottom up ya. Jangan dibelikan angkatan itu sesuatu yang tidak bisa dipakai atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Idealnya begitu. Faktanya Bu Kony. Harus ideal. Ini demi keselamatan bangsa dan negara. Nah, kejadiannya. Faktanya Bu Kony. Kejadiannya, kalau saya sih ini belum kejadian, hampir kejadian. Kejadiannya adalah kenapa saya akhir-akhir ini selalu bilang bahwa kalau begini terus cara Kemhan memutuskan alutsista misalnya nih. Ini belum dibeli tapi sudah ada suara mau beli F-35 gitu. Ya. Saya terkaget-kaget mau beli F-35, kita aliansi Amerika bukan mau beli F-35 gitu. Saya nggak tahu lah latar belakang beli F-35 atau apapun itu dari Kementerian Pertahanan hari ini. Tapi kalau betul-betul caranya nggak seperti yang disampaikan beliau harusnya bottom up, di mana komandan satuan bicara sama komandan kepala staf ya kan, kepala staf kepada panglima, maka pengguna anggaran ini mungkin harus bagi dua aja lah. Kemhan jadi pengguna anggaran untuk apa saya nggak tahu. Mungkin bela negaranya, mungkin tentara-tentaraannya itu saya nggak tahu dia mau bikin pasukan apa. Nah tapi yang lain yang urusan TNI tadi, pengadaan, procurement semua di PA-nya di Panglima TNI aja. Panglima TNI bisa langsung dengan kepala staf, itu saran saya. Pak Ali masih tersambung bersama kami ya Pak? Masih. Ya, Pak Ali sebagai asisten perencanaan dan anggaran KSAL mungkin bisa cerita spesifik soal AL. Bagaimana sih sebenarnya ketika tadi dapat berapa Pak TB untuk AL? 24 triliun. Ketika menentukan betul kan ini, Pak Ali ya? Betul, tadi sudah dikonfirmasi. Ya. 24 triliun, kemudian menentukan ini ya kita beli pesawat tempur atau kita beli item ini untuk alutsista kita, itu seperti apa sederhananya Pak? Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak TB Hasanuddin. Memang roadmap atau grand design yang saat ini sebenarnya sedang disusun di Kemhan, melibatkan beberapa angkatan seluruhnya. Kemudian memang roadmap ini sudah ada di era yang lalu, kan ada minimum essential force, di mana sekarang kita mau dari Menhan itu berkeinginan untuk menjadi essential force, jadi minimumnya hilang. Kemudian nanti kalau sudah anggaran mungkin sudah ekonomi sudah membaik, maka ini menjadi ideal force ya, jadi ideal. Nah, minimum essential force ini memang ada keterbatasan anggaran. Nah, untuk itu maka kita gunakan teori capability based planning. Jadi kemampuan apa sih yang harus kita miliki untuk menghadapi ancaman itu. Nah, itu yang kita gunakan karena itu yang dipakai saat itu. Dan sekarang ada rencana untuk menambah anggaran. Saya mungkin ini Kemhan yang lebih mengerti kira-kira dari mana datangnya. Tentu saja dari pinjaman luar negeri. Ini untuk menambah yang lebih besar sehingga bisa menjadi essential force. Begitu. Okay. Kita jeda dulu. Untuk Angkatan Laut sendiri kita sudah menyusun operational ready force. Perbaikan dari MEF sampai dengan tahun 2045 bahkan. Terima kasih. Baik, sudah dijelaskan tadi. Kita jeda dulu, Forum Presiden akan berlanjut usai jeda.